Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Ad-Jurrafi Syauqi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan kepemilikan NIM 2108030673. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan ringkasan sedikit materi-materi di mata perkuliahan perencanaan pembelajaran. Nah, ada beberapa materi-materi yang ada di mata perkuliahan perencanaan pembelajaran. Salah satunya yaitu materi konsep dasar perencanaan pembelajaran. Apa sih konsep dasar perencanaan pembelajaran? Menurut ahli, yaitu Abdul Majid, menjelaskan bahwa perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang mana perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Kemudian, perencanaan juga memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya yaitu perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, artinya suatu yang disusun tidak asal-asalan. Jadi benar-benar harus disusun dengan matang, bukan asal-asalan. Kemudian perencanaan pembelajaran juga disusun untuk mengelola perilaku siswa dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian ada yang namanya prinsip perencanaan. Apa sih prinsip perencanaan pembelajaran? Sudah terdapat beberapa relatif yang berlaku secara umum, yaitu ada namanya prinsip perkembangan, yang mana siswa yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan. Kemudian ada namanya prinsip perbedaan individu, yaitu tiap siswa memiliki ciri pembawaan yang berbeda. Kemudian ada yang namanya prinsip minat dan kebutuhan anak, yaitu pembelajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan. Nah, kemudian ada namanya prinsip motivasi. Nah, motivasi memiliki peranan yang sangat penting, bahkan peranan yang sangat besar untuk mengupaya belajar. Tanpa adanya motivasi, hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Namun, apa sih manfaat dari perencanaan pembelajaran tersebut? Nah, manfaatnya ialah yang pertama dengan dengan perencanaan, yaitu tentunya dengan perencanaan yang matang dan akurat akan diprediksi seberapa besar keberhasilan akan dicapai. Kemudian, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Kemudian, perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Kemudian, fungsi kontrol mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, namun ada juga kriteria dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Apa aja? Yaitu kriterianya signifikansi. Nah, artinya harus perencanaan pembelajaran itu hendaknya berproses, berjalan atau efektif dan efisien. Kemudian kriterianya relevan, yaitu harus sesuai. Nah, jadi untuk merencanakan pembelajaran harus memiliki kesesuaian internal dan eksternal. Kemudian harus ada kepastian. Nah, nilai kepastian ini membuat perencanaan pembelajaran yang tidak lagi mengundang, dibuat dari sekian banyak alternatif yang dapat dipilih, akan tetapi sudah selesai dan mengandung langkah-langkah pasti secara sistematis. Namun, metode apa saja yang bisa dipraktikkan ketika mengajar? Nah, ada beberapa metode untuk yang dipraktikkan ketika mengajar. Pertama ada namanya metode konvensional atau bisa disebut metode ceramah. Nah, untuk metode ini yaitu metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan alat bantu. Namun, di yang namanya kemudahan dan metode ini pasti adanya kelebihan-kelemahan. Nah, kekurangannya adalah dari metode ini adalah ketika metode pembelajaran ini dibawakan oleh guru, para siswa itu menjadi pasif
Jadi belajar menjadi membosankan dan banyak mengantuk. Kemudian kelebihannya adalah untuk mendorong siswa menjadi lebih fokus. Jadi guru bisa mengendalikan kelas secara penuh. Nah, untuk kelebihan metode ini yaitu lebih mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Nah, jadi guru dapat mengendalikan kelas secara penuh dan juga guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah yang ada. Kemudian ada namanya metode pembelajaran tanya jawab. Nah, untuk metode ini mempunyai kelebihan, yaitu kelebihannya ialah dapat menarik perhatian siswa, yang mana siswa juga melatih mengembangkan daya pikir dan daya ingat, dan juga melatih keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Namun kelemahannya ialah ketika siswa merasa takut, guru tidak dapat atau kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Kemudian ada namanya metode pembelajaran demonstrasi. Nah, untuk metode ini yaitu metode yang demonstrasi dan eksperimen, yaitu metode mengajar yang sangat efektif karena membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Namun kekurangannya adalah harus memiliki skill guru secara khusus, yaitu dengan kurangnya fasilitas dan membutuhkan waktu yang lama. Namun kelebihannya ialah menghindari verbalisme siswa, lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Jadi proses pengajaran lebih menarik siswa dirangsang untuk aktif mengamati. Kemudian ada juga metode pembelajaran diskusi. Nah, untuk metode ini kelebihannya adalah merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam memecahkan masalah. Namun kelemahannya ialah yaitu harus membutuhkan waktu yang panjang, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar, dan peserta mendapat informasi yang terbatas, dan juga dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Terus ada juga namanya metode pembelajaran karya wisata. Nah, model ini memiliki kelebihan, yaitu mempunyai prinsip mengajar modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata. Namun kelemahannya adalah harus adanya fasilitas. Dengan tidak adanya fasilitas tidak bisa terjalankan metode ini. Dan juga perlu perencanaan yang matang, perlu koordinasi agar tidak tumpahan waktu. Ya, itu penjelasan di materi yang pertama. Kemudian kita masuk ke materi kedua dengan judul model perencanaan pembelajaran. Nah, apa sih kriteria untuk perencanaan pembelajaran? Yaitu kriterianya ada yang namanya sintak. Apa sih sintak? Sintak merupakan langkah-langkah pembelajaran yang menunjukkan bagaimana sebuah model itu dilaksanakan. Kemudian ada namanya sistem sosial, yaitu sebuah aturan atau norma yang mengatur interaksi antara siswa dan guru. Ketiga, ada namanya prinsip reaksi, yaitu perilaku guru dalam memperlakukan siswa pada kegiatan pembelajaran. Ada juga namanya sistem pendukung, segala sumber daya yang diperlakukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model yang dipilih. Kemudian ada namanya efek model atau dampak, yaitu hasil yang diperoleh setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model-model pembelajaran. Nah, apa aja sih model-model dalam perencanaan pembelajaran sistematis? Langkah-langkahnya yaitu ada identifikasi tugas-tugas, ada namanya analisis tugas, penetapan kemampuan, dan spesifikasi pengetahuan. Namun ada juga hal-hal yang terkait yang harus ditampilkan sebagai kriteria kognitif, afektif, dan performance. Nah, model pembelajaran Davis, model ini terdiri dari 5 tahapan yang harus dilakukan sedemikian rupa, dan semuanya bagaikan komponen-komponen sistem yang terpadu secara menyeluruh. Kelima tahapan tersebut ada yang namanya penetapan status sistem pembelajaran. Nah, tahap ini dimulai dengan memikirkan daerah pelajaran apa yang telah diberikan.
Untuk itu perlu koordinasi antara semua guru yang berada dan bertanggung jawab dalam daerah pelajaran tersebut dan dengan sendirinya. Kemudian adanya perumusan tujuan pembelajaran. Nah, langkah berikutnya yang sangat penting dalam rangka merancang pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini sangat penting, artinya dalam menentukan urutan bahan yang akan disampaikan, metode mengajar dan prosedur evaluasi yang akan dikembangkan. 3, ada namanya perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. Nah, berdasarkan asumsi bahwa setiap guru merumuskan perangkat tujuan pembelajaran yang berarti akan memberikan pelajaran baru. Jika guru telah merumuskan tujuan belajar bagi siswanya, maka sesungguhnya guru telah mengetahui hal-hal yang perlu dikerjakan atau diperbuat oleh siswanya. Kemudian ada pendeskripsian dan pengkajian tugas. Nah, deskripsi tugas dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan, yaitu cara-cara apa yang paling efisien dan efektif yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ahli atau perancang sistem agar siswa melakukan kegiatan belajar. Kemudian ada lagi langkah-langkah apa yang akan dikerjakan dalam melaksanakan suatu tugas. Ada juga pelaksanaan prinsip-prinsip belajar. Sebuah kekeliruan jika guru merancang pembelajarannya langsung menentukan metode mengajar yang akan digunakan dengan mengabaikan apa yang ingin diajarkan kepada siswanya. Seharusnya guru terlebih dahulu menetapkan lebih dulu hal-hal yang ingin diajarkan, lalu mempertimbangkan berbagai alternatif metode mengajar yang akan digunakan. Nah, itulah materi dari materi kedua dari mata kuliah perancang pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi ketiga dengan materi tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tersebut. Nah, tujuan pembelajaran adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran, apa yang diharapkan. Menurut ahli Ibrahim dan Syaudi memaparkan tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan dimiliki siswa-siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Sementara itu, Hamalik juga memaparkan tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam artian siswa belajar secara umum mencakup pengetahuan baru dan keterampilan dan juga kecakapan serta sikap-sikap yang diharapkan oleh guru dicapai oleh siswa sebagai hasil pengajaran. Sedangkan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Terdapat 4 alasan mengapa tujuan pembelajaran perlu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. 4. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Namun, apa sih manfaat dalam tujuan pembelajaran tersebut? Nah, manfaatnya ialah memungkinkan guru tahu secara tepat tingkah laku siswa yang bagaimana yang diinginkan untuk berhasilnya suatu pelajaran. Kemudian, guru akan memilih metode mengajar yang tepat untuk keberhasilan siswa. Nah, tujuan pembelajaran juga membantu guru dalam mengevaluasi seperti membuat pertanyaan tes secara langsung untuk tujuan mengajar mereka. Nah, secara spesifik, manfaat atau kegunaan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari perspektif peserta didik dan perspektif pengajar. Nah, manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif peserta didik adalah membantu dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu membantu mengetahui harapan pengajar secara jelas, menjadi pedoman untuk fokus belajar, dan mengetahui indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Nah, namun juga di tujuan pembelajaran itu ada namanya istilah taksonomi. Apa sih taksonomi? Nah, istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu taksis
dan nomos. Taksis yang berarti pengaturan, sedangkan nomos berarti ilmu, pengetahuan. Nah, kata taksis juga merujuk pada struktur hierarki yang dibangun dalam suatu klasifikasi. Jadi, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dalam hal kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Maka taksonomi tujuan pembelajaran adalah klasifikasi tujuan pembelajaran berdasarkan domain pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diidentifikasi dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan memilih taksonomi tertentu, maka hal tersebut dapat dispesifikasikan. Di samping itu, taksonomi tujuan pembelajaran juga membantu guru untuk menghubungkan kurikulum dengan alat evaluasi. Nah, kemudian juga kita akan masuk ke penjelasan materi mata kuliah ini, yaitu materi pembelajaran, yaitu materi keempat. Nah, perlu dipahami bahwa materi pembelajaran adalah isi atau konten yang harus dipelajari dan dikuasai siswa, dan serta didukung oleh pengajaran dari seorang guru. Nah, dalam hal ini, isi atau konten tersebut diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku di setiap sekolah. Nah, ada jenis-jenis dari materi pembelajaran, yaitu jenis-jenisnya yang pertama adalah jenisnya fakta. Yang kedua ada jenis konsep, yang ketiga prinsip, yang keempat prosedur, yang kelima sikap atau nilai. Nah, apa sih kriteria pemilihannya? Kriterianya adalah kriteria tujuan pembelajaran. B. Materi pelajaran supaya terjabar. C. Relevan dengan kebutuhan siswa. D. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat. E. Materi pelajaran mengandung segi-segi etik. F. Materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. G. Materi pelajaran bersumber dari buku, sumber yang baku, pribadi guru yang ahli dan masyarakat. Namun, hal-hal apa saja sih yang diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran? Nah, yaitu hal-hal yang pertama harus yang diperhatikan, yaitu materi pembelajaran harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan. Kedua, materi pembelajaran yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada konsep atau terbentuk garis besar bahan, tidak perlu diuraikan terinci. Tiga, menetapkan bahan pengajaran harus sesuai dengan urutan tujuan, yang mana maksudnya bahan yang ditulis pertama bersumber dari tujuan yang pertama. Keempat, ada namanya urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan atau kontinuitas. Kelima, materi pembelajaran disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dan dari yang konkret menuju yang abstrak sehingga siswa mudah memahaminya. Keenam, sifat materi pembelajaran yang ada faktual, ada juga yang konseptual. Nah, dalam mengembangkan materi pembelajaran harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik. Kemudian struktur keilmuan, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan, alokasi waktu yang tersedia dalam hal ini terkait dengan alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, sumber pendekatannya adalah dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audio visual, atau sebagainya. Sedangkan pada pendekatan dapat diketahui dengan dua pendekatan, yaitu ada namanya pendekatan prosedural, yang mana menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah dalam melaksanakan tata cara fardu kifayah. Kemudian ada namanya pendekatan hierarkis, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik urutan pemaparan materi pembelajaran secara berjenjang. Nah, apa sih prinsip pengembangan? Prinsip pengembangannya ialah relevansi atau kesesuaian, kemudian keajengan atau konsisten, kemudian adekuasi atau kecukupan, kemudian ada juga langkah-langkah dalam mengembangkan pengajaran atau pembelajaran, yaitu langkah-langkahnya harus mengidentifikasi kompetensi dasar, identifikasi materi ajar berdasarkan ranah, menentukan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian harus pengemasan materi. Bagaimana sih dalam pengemasan materi? Yaitu
harus dengan prinsip pengemasan. Maksudnya apa? Materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan guru kepada peserta didik untuk dikuasainya. Nah, ada 5 prinsip pengemasan dalam menyusun materi pembelajaran, yaitu pertama, kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai, kedua, kesederhanaan, tiga, unsur-unsur desain pesan, empat, pengorganisasian materi, lima, petunjuk cara penggunaan. Nah, dari prinsip pengemasan di dalam prinsip pengemasan ada juga namanya kriteria dalam pengemasan materi pembelajaran. Apa saja sih kriterianya? Yang pertama adalah novelty. Maksudnya suatu materi pembelajaran akan bermakna apabila bersifat baru atau mutakhir. Materi pembelajaran yang usang atau yang sebenarnya telah diketahui siswa maka akan mempengaruhi tingkat motivasi dan perhatian siswa dalam mempelajari bahan pembelajaran. Kemudian ada namanya proximity, yang mana materi pembelajaran yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Kemudian ada namanya konflik. Materi pembelajaran juga disajikan sebaiknya dikemas demikian rupa sehingga mengugah emosi siswa. Nah, yang terakhir ada namanya humor. Nah, jadi materi pembelajaran juga harus disampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan kesan lucu. Jadi materi pembelajaran yang dikemas dengan lucu cenderung akan lebih menarik perhatian siswa. Nah, namun apa saja sih bentuk-bentuk dalam pengemasan materi pembelajaran? Nah, yang pertama ada bentuk materi pelajaran terprogram, yang mana disajikan dalam bentuk unit atau bagian kecil. Kemudian ada pengemasan materi pembelajaran melalui modul. Nah, untuk pengemasan ini, modul merupakan bentuk pengemasan materi pembelajaran individual. Modul adalah salah satu kesatuan program yang lengkap sehingga dapat dipelajari oleh siswa secara individual. Nah, bagaimana sih pengemasan materi pembelajaran kompilasi? Nah, kompilasi adalah bahan ajar yang disusun dengan mengambil bagian-bagian yang dianggap perlu dari berbagai sumber belajar dan menggabungkan satu kesatuan untuk dipelajari siswa. Sumber belajar yang menjadi bahan kompilasi biasanya berasal dari buku-buku teks yang dianggap sulit untuk didapatkan siswa. Nah, untuk pengemasannya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu tentukan tujuan yang harus dicapai oleh pengemasan materi pembelajaran melalui sistem kompilasi. Kemudian kemukakan secara ringkas tentang bahan-bahan yang kompilasikan. Kemudian jelaskan petunjuk-petunjuk dalam mempelajari materi pembelajaran kompilasi. Buatlah alat tes untuk mengukur keberhasilan dalam mempelajari materi pembelajaran kompilasi. Kemudian antara satu bahan yang diambil dari satu sumber dan sumber lainnya diberi pembatas agar memudahkan siswa. Nah, apa sih manfaat dari pengemasan materi pembelajaran tersebut? Nah, manfaatnya adalah dapat diambil dari pengemasan materi pembelajaran, kompilasi, terprogram, dan melalui modul diantaranya adalah siswa dapat belajar secara utuh dari bahan-bahan yang diperlukan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Karena materi pelajaran sudah merupakan kesatuan dari bahan-bahan yang terpisah. Nah, itulah pemaparan dari materi pembelajaran. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima yaitu metode pembelajaran. Nah, seperti halnya tadi sudah dijelaskan sedikit apa itu metode pembelajaran. Nah, di pertemuan 5 ini atau materi yang kelima ini juga akan dijelaskan metode pembelajaran secara signifikan. Nah, untuk metode pembelajaran itu sendiri itu tuh adalah istilah atau merupakan suatu kata yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan karena setiap berlangsungnya proses pendidikan tersebut pasti akan menggunakan metode atau beberapa metode. Secara bahasa, metode berasal dari dua suku kata yaitu meta dan hodos, yaitu meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Jadi, secara istilah, metode adalah merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang diambil oleh guru dalam menyajikan materi ajar kepada siswa-siswanya. Kemudian ada yang namanya kriteria pemilihan. Apa sih kriteria pemilihan? Dalam hal ini dasar pertimbangan pemilihan metode pembelajaran tersebut sebagai berikut.
Yang pertama berpedoman pada tujuan. Kemudian perbedaan individual anak didik, kemudian kemampuan guru. Kemudian sifat bahan pelajar dan juga situasi kelas, kelengkapan fasilitas, kelebihan dan kelemahan metode. Nah, itulah tadi kriteria pemilihan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis metode pembelajaran, yaitu tadi juga dijelaskan pada materi yang pertama tadi, ada namanya metode ceramah. Nah, kemudian ada namanya metode diskusi, ada metode demonstrasi, metode simulasi, dan juga metode tanya jawab, dan juga metode eksperimen. Nah, untuk metode pembelajaran dalam kurikulum 2013, mengamati observasi atau metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran, meaningful learning, mengamati sangat bermanfaat bagi kepenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Maknanya, setelah kegiatan mengamati, guru membuka kesepakatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dilihat. Kemudian mengumpulkan informasi atau eksplorasi kegiatan. Mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kemudian ada mengagosiasikan atau mengolah informasi atau menalar kegiatan, yang mana dalam kegiatan pembelajaran adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hal kegiatan mengumpulkan maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Nah, itulah tadi pemaparan dari materi metode pembelajaran. Sekarang kita masuk ke dalam materi ke-6, yaitu media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran itu sendiri terkandung beberapa makna, yaitu media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dikenal dengan istilah hardware, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat. Kemudian media pembelajaran memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Kemudian ada namanya media pembelajaran memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar. Kemudian media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa. Dan media pembelajaran dapat digunakan secara individual maupun massal. Nah, apa sih fungsi dan manfaatnya? Beberapa ahli yang menjelaskan bahwa manfaat dari media pembelajaran yaitu dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses pembelajaran itu dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Nah, selanjutnya fungsi media pembelajaran menurut Sanjaya yaitu menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu, menambah gairah dan motivasi belajar siswa, dan memiliki nilai praktis. Nah, kemudian Levy dan Lenz memaparkan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, dan fungsi kognitif. Nah, apa saja sih klasifikasi media pembelajaran? Yaitu media cetakan, yang mana meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi di samping buku, teks, atau buku ajar. Kemudian ada namanya media pajang, di mana media ini pada umumnya digunakan menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Kemudian ada namanya rekaman audio tape. Pesan dari isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman tersebut dapat diputar kembali pada saat diinginkan. Terus ada namanya slide atau film bingkai. Nah, untuk slide ini adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Penanyangan atau panjangnya program sangat bervariasi. Kemudian ada namanya televisi. Televisi tersebut yaitu sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang.
Nah, apa sih kriteria pemilihan media pembelajaran? Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Kedua, praktis dan bertahan. Ketiga, pengelompokan sasaran. Empat, mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih. Nah, apa sih faktor-faktor pendukung keberhasilan? Yaitu belajar harus menyenangkan, menantang, fantasi, rasa ingin tahu, interaktivitas. Nah, dalam merancang program pembelajaran, dengan menggunakan media, maka hendaknya kegiatan pembelajaran yang akan dialami siswa memenuhi keperluan suatu aspek interaktivitas dalam pembelajaran, dukungan komputer yang dinamis, dukungan sosial yang dinamis, aktif dan interaktif, keluasan, dan power. Nah, kemudian kesempatan berlatih harus memotivasi, tepat, tersedia feedback, tugas-tugas harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Perkembangan siswa harus juga selalu dipantau melalui rekaman pada program latihan komputer yang siswa telah gunakan. Nah, itulah tadi pemaparan dari materi ke-6. Kemudian kita masuk ke materi ke-7 yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar sendiri ada beberapa pengertian atau sumber belajar yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama menurut Degeng dalam Andi Prastowo sebagai semua sumber yang memungkinkan dapat digunakan oleh peserta didik supaya terjadi perilaku belajar. Kedua, sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu baik benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Contohnya buku paket, modul, LKS. Kemudian sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan dan situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Keempat, sumber belajar adalah segala jenis media, benda, dan fakta, ide, orang, dan lain-lain dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi peserta didik. Kemudian ada namanya AIC atau Association for Education and Communication Technology. Sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri maupun dalam bentuk gabungan. Nah, biasanya dalam situasi informal, untuk memberikan kemudahan belajar, sumber-sumber tersebut meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Nah, menurut Sujana, membagi sumber belajar atau learning resource ke dalam beberapa kategori, yaitu sumber belajar cetak, yaitu yang mana buku, majalah, ensiklopedia, brosur-brosur, koran, poster, denah, dan lain-lain. Kemudian ada sumber belajar non cetak seperti film, slide, video, model, audio. Kemudian ada sumber belajar yang berupa fasilitas seperti auditorium, perpustakaan, ruang belajar, dan lain-lain. Keempat, ada namanya sumber belajar berupa kegiatan seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi. Kemudian ada namanya sumber belajar berupa lingkungan, yaitu taman, museum, dan lain-lain. Nah, sumber belajar juga memiliki beberapa fungsi dan peranan, yaitu meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan membantu pendidik untuk menggunakan waktu dengan secara lebih baik dan efektif. Kemudian memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan jalan mengurangi fungsi kontrol pendidikan yang sifatnya kaku dan tradisional. Ketiga, memberikan dasar-dasar pelajaran yang lebih ilmiah dengan jalan merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis. Keempat, meningkatkan pemantapan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan. Nah, itulah tadi pemaparan materi kelompok 7. Kemudian kita masuk ke materi kelompok 8 yaitu penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes atau non-tes. Penilaian hasil belajar dimaknai dengan suatu proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan peserta didik, untuk mengetahui apakah yang pelajaran yang disampaikan sudah dikuasai oleh anak didik, memperkuat kegiatan belajar, mencapai kemajuan proses dan hasil belajar, dan menilai kualitas belajar. Nah, fungsinya apa? Meningkat kemampuan peserta didik menurut Sujana
untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran. Dalam hal ini adalah tujuan pengajaran khusus. Kemudian untuk mengetahui keefektifan proses pembelajaran yang telah dilakukan guru. Nah, manfaatnya adalah siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat dan apakah materi yang diberikan diajarkan sudah tepat bagi siswa. Nah, manfaatnya bagi sekolah, informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Nah, prinsipnya yaitu menurut ahli Daryanto, prinsip keterpaduan, prinsip keterlibatan siswa, prinsip koherensi, prinsip pedagogis, prinsip akuntabilitas. Nah, teknik penilaian penilaian teknik tes yaitu teknik non-tes. Ada namanya kuesioner, wawancara, observasi, dan skala rentang pada kurikulum 2013. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari materi pertama hingga materi ke-8, yaitu materi yang penilaian hasil belajar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan terkait materi-materi di mata perkuliahan perencanaan pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pendengar dan penonton, dan juga bermanfaat untuk orang lainnya. Saya tutup. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.